Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, Jeng Dini menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran Harian Rakyat Benteng edisi akhir bulan Agustus 2021, 31 Agustus 2021. Nah, ada apa ya di Benteng hari ini? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk di like, share ke semua media sosial yang kalian punya, dan aktifkan notifikasinya agar setiap video yang kami upload kalian orang pertama yang menontonnya. Berita utama hari ini, diduga pukuli santri, oknum ustadz dipolisikan. Dari Talang 4, seorang oknum ustadz yang berinisial Z yang merupakan pengajar di salah satu pondok pesantren di Bengkulu Tengah dilaporkan oleh santrinya ke Polres Benteng lantaran sang ustadz diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan dan penganiayaan hingga mengakibatkan bagian pipi santri mengalami memar. Data berhasil dihimpun, kejadian terjadi sekitar pukul 11:05 pada hari Rabu 25 Agustus lalu. Korban didatangi oleh oknum ustadz yang diduga merasa tidak senang lantaran permasalahan antara korban dengan kakak tingkat beberapa waktu lalu dilaporkan ke orang tua. Ustadz lantas melakukan pemukulan terhadap korban di bagian pipi. Tanpa diduga, korban yang merasa kesakitan tiba-tiba melarikan diri ke arah kawasan hutan sekitar pondok pesantren hingga kemudian baru diketemukan sekitar pukul 3:05 waktu Indonesia Barat subuh Kamis 26 Agustus. Kejadian pemukulan oleh oknum ustadz disampaikan ke orang tua lalu dilaporkan ke Polres Bengkulu Tengah. Penasihat hukum korban Hadi, Caniago SH.MH, membenarkan pihaknya telah melaporkan salah seorang oknum ustadz ke Polres Bengkulu Tengah pada Jumat 27 Agustus lalu. Berdasarkan keterangan dari kliennya, pertama kali korban terlibat permasalahan dengan kakak tingkat. Kemudian telah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan bersama orang tua masing-masing tanpa melibatkan pihak pesantren. Diduga tak terima lantaran adanya pengaduan ke orang tua, maka oknum ustadz secara tiba-tiba mendatangi korban dan melakukan pemukulan. Terpisah, Kapolres Bengkulu Tengah AKBP Ari Baroto SIK.MH melalui Kasat Reskrim Ibtu Iman Palugi STRK SIK membenarkan adanya laporan tersebut. Pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan meminta hasil visum ke rumah sakit. Berita selanjutnya ini mengenai kelanjutan kasus tentang pelecehan terhadap salah seorang honorer oknum pejabat segera dipanggil. Dari Karangtinggi, Satreskrim Polres Bengkulu Tengah segera memanggil oknum pejabat eselon 3 MH yang dilaporkan atas dugaan pelecehan terhadap salah seorang honorer. Sebut saja namanya Melati, yang diketahui bertugas di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Benteng. Ini dalam rangka meminta keterangan atas dugaan perbuatan yang dilakukan. Terpisah, Kepala DPM PTSP Benteng Endang Sumantri SH mengatakan atas permasalahan ini ia meminta agar bijak dalam melihat persoalan. Sekedar mengulas, dalam laporan korban menyebutkan jika pelaku berinisial MH telah melakukan perbuatan asusila pada Senin 23 Agustus di salah satu ruangan kantor. Kepada RBT, Melati menceritakan kejadian berlangsung Senin siang. Saat itu ia dipanggil oleh MH ke ruangan untuk menandatangani surat pencairan gaji. Saat sedang menandatangani, MH diduga mulai melakukan tindakan tidak senonoh. Tak hanya itu, oknum pejabat juga sempat menyelipkan uang Rp50.000. Kaget, Melati lantas keluar ruangan. Tak sampai di situ, pada Rabu 25 Agustus pagi Melati seperti biasa masuk kantor. Nah, setiba di kantor, Melati melihat MH lantaran masih dalam kondisi yang shock. Melati lantas masuk ke kamar mandi. Setelah sekitar 10 menit, pintu kamar mandi diketok seseorang. Melati pun langsung membuka pintu dan terkejut ternyata itu adalah MH. Tanpa banyak tanya, Melati menuturkan saat itu MH memegang kedua lengannya dan langsung pergi. Untuk berita selanjutnya mengenai pelaksanaan SKD CAT CPNS maupun P3K. Pelaksanaan SKD ini akan dilaksanakan
tanggal 29 September. Nah, yang belum vaksin, peserta diwajibkan swab PCR. Dari Karangtinggi, ini harus menjadi perhatian khusus bagi peserta seleksi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, pasalnya tim panitia seleksi meminta peserta untuk wajib membawa surat hasil swab PCR dengan hasil negatif COVID-19 jika belum divaksin. Nah, kemudian bagi yang sudah divaksin cukup membawa hasil swab antigen dengan hasil negatif. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Apilles Lipi Eskom MSI mengatakan sesuai dengan salah satu syarat untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD, peserta harus membawa surat keterangan telah melakukan swab PCR maupun swab antigen dengan hasil negatif COVID-19. Adapun hasil swab PCR berlaku pada masa 2 kali 24 jam dan swab antigen 1 kali 24 jam. Apilles Lipi menuturkan persyaratan tersebut sesuai dengan keterangan yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, swab dapat dilakukan secara mandiri di lokasi resmi manapun. Bagi yang terkonfirmasi positif COVID-19, peserta diminta untuk melaporkan pulang ke panitia. Sementara Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Promosi BKPSDM Benteng M. Aryo Nurfansyah SH mengatakan total peserta yang berhak mengikuti SKD sebanyak 2.658. Pelaksanaan akan berlangsung pada 29 September hingga 3 Oktober mendatang. Dari halaman utama kita ke halaman liputan 11 RBP, pemerintah desa Kelindang atas budidaya jahe merah. Seperti beberapa desa di wilayah kecamatan lain yang menjadikan jahe merah menjadi produk unggulan desa atau Prokudes, hal tersebut juga dilaksanakan di desa Kelindang atas, kecamatan Merigi Kelindang. Tujuannya, dengan budidaya ini kedepannya bisa menjadi penghasilan lain warga di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, Kades Kelindang Atas, Mardiara SPD mengatakan jahe merah merupakan tanaman yang mudah dilakukan perawatannya, sehingga pemerintah desa dan warga sepakat untuk menjadikan jahe merah sebagai Prokudes. Mardiana mengatakan bahwa pihak desa juga telah mempersiapkan bibit, pupuk, dan sarana pelengkap agar lahan bisa dikelola dengan baik. Itulah tadi beberapa informasi maupun berita yang terbit di Koran Harian Rakyat Benteng edisi 31 Agustus 2021. Untuk kalian yang tidak ingin ketinggalan beritanya, bisa berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor Harian Rakyat Benteng. Tidak hanya itu saja, kalian juga bisa berlangganan koran dengan cara mengakses website rakyatbenteng.com. Jangan lupa juga untuk follow semua media sosial kami dari Facebook, Twitter, maupun Instagram. Dan untuk mendukung channel kami, jangan lupa juga untuk di like, share ke semua media sosial yang kalian punya, dan aktifkan notifikasinya agar setiap video yang kami upload, kalian orang pertama yang nontonnya. Saya Jeng Dini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menjalankan protokol kesehatan dan sampai jumpa.